Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang berada di luar masjid sana yang berkenan mendengarkan seruan ini, pelajaran yang disampaikan berasal dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, firman Tuhan yang turun terakhir sesudah turunnya kitab Injil dan sesudah turunnya kitab Taurat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kemarin sudah dijelaskan pelajaran dari surat yang ke-18, surat Al-Kahfi, yang sudah kita sama-sama pelajari pada ayat yang ke-7 dan ke-8 dari surat ini, yaitu dua ayat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Inna, sesungguhnya kami, maksudnya sesungguhnya kami Allah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ja'alna, kami Allah telah menjadikan ma'alal ardi, apa saja yang ada di atas bumi itu, zinatallaha, sebagai perhiasan baginya, sebagai perhiasan bumi. Kami ciptakan bumi dengan segala macam keindahannya yang menghiasi bumi ini. Tujuannya adalah linabluwahum, untuk menguji mereka semuanya, manusia ini semuanya terutama, dan juga bangsa jin. Ayyuhum, siapa di antara mereka semuanya itu yang ahsanu amala, paling baik amalnya, paling ikhlas amalnya. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah maksudnya, laja'iluna, sungguh kami pasti menjadikan, kami akan menjadikan, pasti menjadikan. Ini fi'il madi dalam bentuk fa'il ya. Ja'ilun, dari kata ja'ilun, orang yang menjadikan, kalau manusia ya. Ja'iluna, orang-orang yang menjadikan. Tapi di sini maksudnya yang dimaksud menjadikan ini adalah Allah dalam bentuk kata jamak. Kenapa kok Allah menyebut dirinya dengan bentuk jamak? Berarti Allah itu banyak. Berarti benar kata orang bahwa Tuhan itu ada 3. Oh, enggak begitu saudara. Dalam bahasa Arab, kalau digunakan kata bentuk jamak, tetapi yang dimaksud adalah untuk satu orang, itu hanya untuk Allah saja. Hanya boleh digunakan untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Ya. Kenapa? Itu adalah bentuk kata, bentuk kalimat sebagai pengagungan.
Seperti kalau kita ngomong kepada atasan kita, ya, kami dengan ini datang ke sini Bapak Kepala Daerah, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, kami datang ke sini. Kalau itu untuk orang banyak boleh, tapi kalau untuk satu orang tidak boleh. Tapi kalau Allah boleh. Allah mau menyebut dengan dirinya dengan dan bentuk kata tunggal boleh, bentuk kata jamak boleh. Nah, kalau Allah berbicara, Allah berfirman dengan menggunakan kata bentuk jamak, padahal untuk Allah maksudnya yang Allah itu hanya satu, Allah itu esa, hanya satu saja dia. Tapi menggunakan kata jamak itu karena menganggap lawan bicaranya yang diajak bicara mukhatabnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pengagungan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai penghormatan, bukan pengagungan, sebagai penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Allah menyatakan wa inna, dan sesungguhnya kami la ja'iluna, sungguh kami akan menjadikan, sungguh pasti menjadikan ma 'alaiha, apa yang ada di atasnya, apa yang ada di atas bumi ini semuanya menjadi sa'idan juruzan. Sa'idan tanah yang luas, juruzan yang gersang, yang tandus. Yang ayat seperti ini ada juga di dalam surat lain yang sering dibaca oleh imam kita di hari Jumat. Biasanya para imam-imam di masjid kita ini di Sampit dan di Kalteng ini dan di Kalimantan Selatan juga yang saya tahu, yang di Jawa jarang mengamalkannya ya. Mereka sering membaca di dalam sholat subuh surat As-Sajdah, surat yang ke-32 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadakkarun. Dan seterusnya sampai di ayat yang ke-27 kita dapatkan bunyi ayatnya sebagai berikut. Ini ya. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruji fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Awalam yarau, adakah maka mereka manusia tidak melihat, tidak memperhatikan, anna bahwasanya kamilah Allah lah yang nasukul ma'a menggiring air hujan itu ilal ardi ke bumi al juruzi yang tandus itu. Fanukhriju bihi, lalu kami keluarkan dengan air hujan yang turun ke bumi yang tandus itu zar'a, tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ta'kulu minhu an'amuhum, selalu memakan darinya ternak-ternak mereka, wa anfusuhum, dan juga diri-diri mereka, afala yubsirun, adakah maka mereka tidak melihat. Wahai manusia, kata Allah, apa kalian tidak melihat? Apakah mereka semua Muhammad manusia itu tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana kami setiap hari ini, setiap saat kami menggiring awan yang berisi air hujan itu dari satu tempat ke tempat yang lain.
Tadinya pagi hari di Sampit ini terbit matahari, tiba-tiba di tengah hari itu ada awan datang dari arah lain, lalu menghujani kota Sampit ini. Terjadilah hujan. Apa mereka tidak memperhatikan bagaimana kami telah menggiring air hujan itu Muhammad ilal ardi, ke suatu bumi, ke suatu bagian dari bumi ini, al-jurus, bumi yang tandus itu. Bumi yang tadinya kering karena sudah lama tidak turun hujan, tanaman-tanaman pada mati, ya, tidak ada tanaman yang tumbuh lagi karena kekeringan. Lalu kami giring awan, lalu kami turunkan hujan. Fanukhriju bihi zar'an, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman itu Muhammad. Yang kalau sudah tumbuh tanaman-tanaman itu, baik yang berupa sayur mayur, baik yang berupa buah-buah itu, mau buah sawit, buah mangga, buah durian dan lain-lain, yang tadinya tidak tumbuh lalu tumbuhlah tanaman-tanaman tadi, yang mereka takulu minhu, selalu memakan darinya, selalu makan dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kami tumbuhkan tadi. An'amuhum, ternak-ternak mereka. Tadinya tanahnya tandus kering, turun hujan, mulai tumbuhlah rumput-rumput yang dimakan oleh ternak-ternak mereka. Dan yang memakan tumbuhan atau tanaman tadi bukan hanya ternak mereka wahai Muhammad, wa anfusuhum, dan diri-diri mereka juga ikut makan. Manusia pun makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalam bumi yang Allah tumbuhkan karena air hujan yang turun dari langit. Ya, afala yubsirun, apakah maka mereka tidak memperhatikan semua itu wahai Muhammad? Siapa yang bisa membuat seperti itu? Siapa yang bisa membuat tanah yang tandus itu menjadi subur? Tanah yang tadinya tidak ada tanaman apa-apa lalu tumbuh tanaman, berbagai macam tanaman, berbagai macam buah-buahan yang mereka manusia itu memakan buah-buahan tadi, dan ternak-ternak mereka pun makan tumbuh-tumbuhan yang kami tumbuhkan dari bumi. Apa mereka tidak melihat semua itu Muhammad sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa ada Allah yang berbuat di situ, yang bekerja di situ. Itu ya. Jadi saudara sekalian, ayat ini senada dengan ayat yang sedang kita pelajari yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi itu tadi, yang mengenai kata-kata al-ardil juruz, ya, bumi yang tandus. Nah, di ayat yang sedang kita pelajari yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 8 ini tadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah menyatakan kepada kita pada ayat yang ke-7 dan ke-8 ini, setelah Allah menyatakan bahwa Allah menjadikan apa saja yang ada di bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi dengan tujuan untuk menguji manusia semuanya ini, siapa di antara mereka yang akan menjadi orang yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas amalannya. Jadi ayat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengajarkan kepada kita agar kita ini setelah mengaku sebagai seorang muslim, setelah menjadi orang yang beragama Islam, jadi sebutannya adalah orang muslim. Orang muslim itu artinya orang yang menjalani al-Islam. Islamun, al-Islamu, agama Islam. Agamanya namanya al-Islam. Penganutnya, orang yang beragama Islam disebut al-muslim. Muslimun kalau satu orang, atau al-muslimu, orang muslim. Nah, kita kalau sudah menjadi orang muslim, mestinya berusaha seperti apa yang Allah ajarkan kepada kita di sini, bahwa kita diciptakan di bumi ini dan disediakan oleh Allah tempat di bumi ini yang indah ini, Pak. Kalau tidak dirusak oleh manusia, bumi ini awalnya indah semuanya, tapi kemudian dirusak, tanaman-tanamannya dibabat semuanya, hutannya dibabat, dipotongin, ditebangin pohon-pohonnya, kemudian kayu-kayunya dijual. Yang untung yang mengelola hutan itu tadi, yang diberi hak HPH, hak pengelola hutan. Yang kaya raya ya yang diberi hak HPH itu tadi. Rakyatnya yang ada di Kalimantan ini tetap miskin. Padahal itu kepunyaan rakyat Kalimantan itu. Hutan ini diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat Kalimantan. Tapi sampai hari ini rakyat di Kalimantan ini yang saya tahu, karena saya berbicara dengan orangnya sendiri, mereka tinggal di Pagatan sana, Pak. Saya belum pernah ke sana, padahal sudah 20 tahun lebih saya tinggal di sini. Belum pernah saya melihat yang namanya Pagatan itu kayak apa. Dan tidak kepingin lihat. Karena bukan pejabat aku saya. Kalau pejabat pasti ke sana. Ya.
Banyak orang yang hanya kepingin ketemu dengan saya, berasal dari Pagatan saya, sudah jalan jauh-jauh dari sana naik speedboat kalau lewat laut, atau naik klotok kalau lewat sungai. Yang kalau sudah musim kemarau, mereka penumpangnya itu mendorong kelotoknya tuh. Itu menurut keterangan mereka. Dan lamanya sampai ke Sampit ini bisa sampai antara 5 sampai 6 jam kalau air surut. Kalau laju nggak ada halangan 4 jam. Hanya untuk kepingin ketemu saya di Sampit ini. Sampai di sini yang mau ditemui nggak ada, Pak. Ya Allah. Kenapa? Karena lagi tulak ke Solo. Lagi pulang ke kampung Setumat menengok anak cucu. Ya. Lalu saya kasih tahu Bapak, Ibu, sampai kalau kesini lagi jangan hari Sabtu, ya. Kalau kesini hari selain Sabtu, Minggu, ya. Nanti ketemu saya, insya Allah, selama saya masih hidup. Nah, saya kasihan sekali mereka, ya Allah, sudah datang jauh-jauh, ya. Nah, saya kasih nomor telepon saya. Ini kalau mau datang, hubungi saya lebih dulu. Halo, WA saja. Ada di Sampit kah? Ada. Silakan pian datang. Kalau belum menghubungi jangan langsung pede sekali dah. Sampai sini capek ya, sampai sini nggak ketemu orangnya, sakit hati sampean, nanti marah sama aku nanti sampean. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini masih ada rakyat Kalimantan yang hidupnya susah sengsara. Padahal bumi Kalimantan ini Masya Allah kaya raya, ini bumi Kalimantan ini. Banyak tambang emasnya, banyak tambang biji besinya, banyak tambang batu baranya, banyak kebun sawitnya. Tapi bukan milik rakyat Kalimantan, ya, milik pembesar-pembesar, milik pengusaha-penguasa, milik asing dan asing, kata Pak Prabowo dulu. Sekarang jarang lagi ngomong begitu beliau. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah mengingatkan kepada kita. Dan Allah mengajarkan kepada kita, setelah kita menjadi orang yang muslim, yang mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa utusan Allah yang dikirim terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kitab suci yang turun terakhir sesudah Injil, yaitu kitab Al-Quran. Yang isi Al-Quran itu sama dengan kitab Injil, membenarkan apa yang ada dalam kitab Injil maupun yang ada dalam kitab Taurat. Selama kitab Injil dan kitab Taurat itu tadi adalah kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, dan kitab Taurat itu adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa Al-Masih. Itu kedua kitab suci itu adalah kitab samawi, kitab yang berasal dari langit, yang turun ke bumi sebagai pedoman hidup bagi manusia di masanya masing-masing. Nah, kalau kita sudah menjadi seorang muslim, mestinya kita hidup seperti yang diajarkan oleh Allah ini. Apa itu? Menjadi orang yang paling baik amalannya. Menjadi orang yang berusaha beramal dan amalannya yang paling baik. Menjadi orang yang ikhlas dalam beramal dan amalannya paling ikhlas. Amalan yang ikhlas adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Tuhan, mencari senangnya Tuhan, senangnya Allah kepada kita. Kalau kita berbuat sesuatu yang itu perbuatan disukai oleh Allah, disukai oleh Tuhan, itu kita sudah melakukan suatu perbuatan yang meridhokan Allah, yang mencari keridhaan Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bahwa kita beramal, berbuat baik di muka bumi ini dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam rangka mencari ridho Allah, membuat Allah ridho, membuat Allah senang. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Adapun kalau kita sudah berbuat sesuatu yang baik dalam pandangan Allah, dalam ajaran Allah, lalu ada orang tidak senang kepada kita, itu urusan lain, biar aja mereka nggak senang kepada kita. Yang penting yang kita lakukan tidak mengganggu mereka, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Kita membuat sesuatu, kita melakukan sesuatu yang membuat senangnya Tuhan, membuat senangnya Allah, itu sudah cukup. Dan itu yang diajarkan oleh kepada kita. Ya, kita dididik oleh Allah menjadi orang yang ahsanu amala, menjadi orang yang paling baik amalnya. Lalu setelah itu pada ayat yang ke-8 Allah menyatakan, wa inna, dan sesungguhnya wahai Muhammad, kami Allah ini sesudah menjadikan bumi yang tadinya
dihias-hiasi dengan segala macam hiasannya itu tadi, la ja'iluna, sungguh kami pasti menjadikan ma 'alaiha, apa saja yang ada di atas bumi ini suatu ketika nanti menjadi sa'idan juruza, menjadi tanah yang luas tetapi tandus, tanah luas yang tandus, tanah luas yang gersang, yaitu nanti di hari kiamat. Nah, jadi saudara sekalian, ayat yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita bahwa apa saja yang ada di atas bumi ini suatu saat nanti akan hilang. Itulah makna dunia ini fana. Dunia ini bisa habis, bisa selesai, bisa hilang. Sedangkan akhirat itu kekal. Akhirat itu tidak ada habis-habisnya. Maka keliru dan salah besar kalau kita hidup di dunia ini untuk berebut dunia. Dan itu tidak diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk berebut dunia, berebut jabatan, berebut kekuasaan. Tidak. Allah mengajarkan kepada kita untuk mencari kemuliaan di akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Kita di dunia ini diberi oleh Allah ilmu, kita gunakan ilmu itu untuk mencari akhirat. Kita diberi oleh Allah harta di dunia ini, kita gunakan harta itu untuk mencari akhirat. Kita diberi oleh Allah anak, kita jadikan anak kita eksploitasi, kita kerahkan anak kita didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang dengan itu kita akan bersama dengan anak-anak kita, bersama-sama mencari akhirat. Nanti akhirnya akan kumpul bersama lagi di akhirat tadi sekeluarga. Kalau ibu bapak dan anak-anaknya sama-sama bekerja, beramal, berbuat baik untuk akhirat. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jadi saudara sekalian, bumi yang indah ini nanti akan menjadi tanah yang gersang pada suatu saat. Ya ini di hari akhirat nanti. Dan ini ayat diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam kitab tafsirnya beliau menuliskan keterangan sebagai berikut, ya. Ini tafsir dari ayat ke-7 dan 8, ya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ya, summa, kemudian kata Ibnu Katsir, tulis Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, summa, kemudian akhbara ta'ala, Allah yang maha tinggi mengabarkan annahu, bahwasanya dia Allah ja'ala dunya, telah menjadikan dunia ini daron faniyatan, negeri yang fana, tempat yang fana, muzayyinatan bizinatin, dalam keadaan yang dihias-hiasi dengan perhiasan, zailatin, tapi semua perhiasan bumi ini akan lenyap, akan hilang pada waktunya nanti. Semua yang indah-indah di bumi ini akan hilang. Keindahan manusia pun, kebaikan, kebagusan, kecantikan manusia pun suatu ketika akan habis. Kecantikan manusia itu tidak kekal. Kegantengan, ketampanan manusia tidak kekal. Akan tiba waktunya mereka jadi keriput. Yang tadinya kulitnya kencang jadi keriput. Yang tadi wajahnya cantik jadi nggak cantik lagi karena udah tua. Hilang kecantikannya. Itulah dunia. Demikian juga tempat tinggal kita. Suatu ketika tempat yang kita bangun kokoh akan roboh suatu ketika nanti. Karena udah tua. Umur rumah tuh diperkirakan 20 tahun mulai rusak-rusak. Kalau mobil tuh diperkirakan 10 tahun mulai rusak-rusak. Kalau sepeda motor 5 tahun udah mulai rusak-rusak. Kalau manusia awet puluhan tahun baru rusak, kecuali kalau perokok. Nah, kalau perokok cepat rusak, tapi yang rusak paru-parunya. Itu pun tidak semua perokok. Itu indahnya Allah itu loh. Allah itu sayang sama manusia itu. Jadi kasih manusia itu paru-paru yang sehat, dia merokok. Oleh Allah dibiarkan sehat tuh nggak apa-apa itu. Ada contohnya jadi banyak ini ya. Tapi ada orang yang nggak pernah ngerokok, malah sakit paru-paru. Ada contohnya juga di sini. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Ya itu karena Allah yang sayang sama manusia. Yang dikasih penyakit paru-paru itu pun disayangi oleh Allah. Yang tetap sehat walaupun banyak merokok itu juga disayang oleh Allah. Oh itu loh Pak, sayangnya Allah kepada kita itu kurang apa coba? Oh kita disuruh sholat kadang-kadang kita nggak sholat, disuruh ngaji kadang-kadang kita nggak ngaji, disuruh sedekah, aduh masya Allah medit banget kita ini. Udah nyekolahkan anaknya, cucunya di suatu sekolahan. Gak bayar lagi, ya Allah, gak sedekah lagi, masya Allah. Sementara kalau dikuliahkan di perguruan tinggi UGM, bayar 1 semester 30 juta dibayar. Di pondok pesantren yang mengajarkan anak cucunya ini Al-Quran, Sunnah,
Enggak bayar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya jangan begitulah. Ya, kalau kita berani menyekolahkan anak kita di suatu perguruan tinggi dengan SPP satu semesternya ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 5 juta, itu yang murah-murah itu. Kalau fakultas kedokteran itu minimal 10 juta, 15 juta satu semester. Itu yang di Palangkaraya. Yang di Banjarmasin juga sekitar segitu. Yang di Jawa Pak, jangan tanya Pak. Yang di UI jangan tanya, yang di UNER jangan tanya. Satu semester itu bisa 15 juta, bisa 30 juta itu. Itu baru dokter umum, nanti spesialis lebih mahal lagi Pak. Masya Allah. Alhamdulillah beruntunglah aku ini. Aku sekolah karena Allah yang membuat aku bisa sekolah. Padahal aku gak pernah mimpi bisa sekolah spesialis. Gak pernah aku mimpi. Kenapa? Karena gak ada kekayaan. Aku bukan orang kaya. Aku lahir ya, jadi anak tentara yang punya pangkat, punya jabatan terakhir Komandan Kodim Kebumen. Ya. Terus habis itu beliau pensiun. Sebelum pensiun dipindah dulu ke Mabes TNI Angkatan Darat, menjadi ulama, menjadi guru ngaji Pusroh di Pusat Rohaniawan TNI Angkatan Darat di Jakarta sana. Bapak saya itu menjadi kepala Pusroh. Ya, beliau tentara tapi kiai. Wah, bacaan Al-Qur'annya cepat banget Pak, kalah sampean. Sampai enggak jelas tajwidnya itu. Bapak saya kalau baca Quran kayak begitu, Masya Allah. Saking setiap hari ya baca ya simal Qur'an alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi rasa temeneh wis tajwidnya itu. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah kesalahan beliau membaca Al-Qur'an itu. Anaknya yang menggantikannya sekarang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita rubah pola hidup kita, cara hidup kita yang selama ini mungkin kita masih mengejar dunia, kita rubah, kita banting setir, putar 360 derajat, bukan cuma 180 derajat, 360 derajat kita putar balik. Itu dari tadinya sekolah untuk mencari dunia, kita sekarang sekolah untuk mencari akhirat. Dari tadinya kita bekerja untuk mencari dunia, kita rubah untuk mencari akhirat. Dari tadinya kita mengaji untuk mencari dunia, ada orang mengaji mencari dunia Pak. Menjadi ustadz untuk mencari dunia, ada. Nah kita tidak diajari oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW untuk seperti itu, enggak. Kita ngaji, belajar ngaji, menjadi ulama, menjadi ustadz untuk mencari akhirat, bukan mencari dunia. Ya, Allah mengabarkan bahwa Dia akan menjadikan dunia ini menjadi dunia yang fana ini akan menjadi hilang. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain ja'alaha, Allah menjadikan dunia ini darokhtibar, sebagai negeri atau tempat untuk ujian. La darokoror, bukan negeri tempat tinggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita lewat Al-Quran, dan yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab, dalam hadis-hadis beliau. Salah satu contohnya adalah faqala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka semua siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Lalu Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis setelah menyampaikan ayat ini, beliau menuliskan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini hadis Nabi, sabda Nabi, omongan yang kedua yang paling benar sesudah Al-Qur'an. Omongan yang paling benar di dunia ini cuma omongannya Allah, yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil. Selain itu omongan-omongan yang ada itu omongan dusta semuanya, bohong semuanya. Ya. Omongan yang bisa dipercaya nomor satu adalah omongan Tuhan, firman Allah, kalamullah, yaitu kitab suci yang turun dari Allah kepada manusia ini. Yang kedua adalah omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya benar, enggak ada omongan Rasulullah SAW yang dusta, yang bohong, enggak ada. Salah satu sabda Nabi adalah inna dunya, sesungguhnya dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, khadiratun hulwatun, dunia ini hijau, dunia ini manis. Nabi mengakui dunia ini indah, dunia ini hijau. Hijau ini sesuatu yang menarik.
Kalau kita melihat duit banyak itu matanya hijau. Ya, kita melihat duit banyak, sebentar lagi dibagi-bagi nih, kita dapat ini, gitu. Dunia ini memang hadiratun, Nabi mengakui itu. Dunia ini hijau, hulwatun, dunia ini manis. Yang hijau, yang manis, sesuatu yang menyenangkan maksudnya. Wa innallaha, dan sesungguhnya ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah itu mustakhlifukum fiha. Allah telah menjadikan kalian semua sebagai khalifah di bumi ini. Jadi kalian dijadikan Allah sebagai khalifah Allah. Khalifah itu artinya pengganti. Yang dimaksud dengan pengganti ini bukan pengganti Allah. Kalau saya dulu pernah ngomong begitu saya salah. Ya, dalam ayat Quran surat Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi ini di surat Al-Baqarah surat yang kedua, ya, di ayat yang ke-30 dari surat yang kedua ada firman Tuhan, firman Allah yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qala, dan ingatlah Muhammad ketika dulu telah berfirman Rabbuka, Tuhanmu. Ingatlah Muhammad dulu Tuhanmu Allah telah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Apa firman Allah kepada para malaikat? Suatu ketika, ini sesungguhnya aku wahai para malaikat, ja'ilun, aku akan menjadikan fil ardi, di bumi itu, khalifah, satu khalifah, satu pengganti. Satu makhluk pengganti. Makhluk pengganti ini adalah Nabi Adam alaihissalam yang Allah akan ciptakan sebagai ganti makhluk di bumi yang sudah ada sebelumnya. Sebelum Nabi Adam diciptakan di bumi sudah ada makhluk. Ya, dalam riwayat-riwayat itu macam-macam ceritanya. Ada binatang purba itu dinosaurus itu misalnya kayak gitu ya. Itu sudah ada sebelumnya. Ada bangsa makhluk Allah yang lainnya. Nah, aku akan menjadikan di bumi ini satu makhluk, satu khalifah, yaitu Nabi Adam. Qalu, mereka para malaikat berkata, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha, di bumi itu wahai Allah, may yufsidu, sesuatu yang akan membuat rusak fiha, padanya akan bikin rusak bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Kenapa engkau ya Allah akan menjadikan makhluk yang hanya akan membuat rusak di muka bumi ini dan akan menumpahkan darah, selalu menumpahkan darah? Itu malaikat sudah bertanya kepada Allah. Ini bukan protes malaikat kepada Allah, bukan. Wa nahnu, sedangkan kami wahai Allah, kami para malaikat ini nusabbihu, kami selalu bertasbih bihamdika, dengan mensucikan engkau, wa nuqaddisu lak, dan mengkuduskan kepada engkau ya Allah. Ketika malaikat ngomong begini, dijawab oleh Allah. Qala, Allah menjawab, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku wahai para malaikat, a'lamu, aku lebih tahu, ma la ta'lamun, sesuatu apa yang kalian semua tidak tahu. Kalian tidak tahu apa maksudku mau menciptakan Adam. Kamu enggak tahu. Taunya kamu kalau Allah bikin makhluk di bumi ya akan terjadi seperti yang sudah ada itu. Bangsa jin yang ada di bumi itu merusak. Ya, makhluk-makhluk yang ada di bumi itu saling memakan, saling memangsa dan sebagainya. Terus akhirnya apa? Diciptakan oleh Allah Nabi Adam. Nabi Adam adalah khalifah Allah di bumi ini. Orang yang diserai oleh Allah tugas untuk mengelola bumi ini. Tuh. Jadi kita semua ini, kata Rasulullah SAW, sesuai dengan bunyi ayat ini tadi, Nabi mengatakan innad dunya khadiratun hulwah, sesungguhnya dunia ini adalah hijau dan manis, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah fiha, di bumi ini. Fanadhirun, maka Allah akan melihat, madza ta'malun, apa yang kalian akan perbuat di bumi ini. Kalian diciptakan oleh Allah di bumi ini, dan Allah akan melihat apa yang kalian lakukan di bumi ini. Kalian berbuat baikkah seperti yang Allah ajarkan untuk berbuat itu, atau kalian malah berbuat merusak di bumi ini? Itu Allah akan melihat. Fattaqud dunya, kata Nabi Muhammad SAW. Fattaqud dunya, maka waspadalah, takutlah
jagalah diri kalian. Hati-hati kalian dunia terhadap dunia ini. Hati-hati kalian kepada dunia ini. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian kepada para wanita. Hati-hati. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita dalam dunia ini berhati-hati terhadap dua perkara. Satu, kepada dunia hati-hati. Kepada urusan dunia hati-hati. Jangan sampai kamu menjadi orang yang berubah. Tadinya kamu ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, rajin banyak beramal untuk akhirat. Tiba-tiba kamu digoda oleh dunia ini dengan sogokan 1 M, 1 triliun. Lalu kamu berubah menjadi manusia yang rakus kepada dunia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Demikian juga Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita berhati-hati kepada para wanita. Kenapa? Karena banyak manusia rusak karena wanita. Nah, hati-hati. Kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman walaupun disuguhi wanita cantik, itu tetap baik aja dia. Enggak berubah menjadi kacau atau rusak gara-gara wanita cantik. Biasa aja. Nanti istriku di surga lebih cantik dari dia. Biasa aja. B aja kata orang Jakarta. Kalau gitu aja B aja. B aja. Orang Jakarta suka bilang gitu. B aja itu apa sih? Biasa aja. Jadi orang cantik seperti apa? B aja itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diajari oleh Rasulullah untuk berhati-hati di dunia ini dan berhati-hati bergaul dengan wanita. Karena kita bisa rusak karena wanita. Halo. Ini wanita yang enggak baik. Kalau wanita yang solehah enggak. Wanita solehah itu kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah perhiasan. Ya, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus sholihah, adalah perempuan yang sholihah. Jadi kalau Anda menjadi perempuan, jadilah perempuan yang solehah, maka Anda akan menjadi perhiasan dunia yang disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, gitu loh ya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kita disuruh berhati-hati kepada dunia dan berhati-hati kepada wanita? Karena sesungguhnya awala fitnati Bani Israel, awal mula kerusakan Bani Israel, kanat fin nisa, ada pada wanita. Samson, pernah dengar cerita Samson, Pak? Cerita Samson ini cerita nyata loh ini. Samson itu orangnya, itu raja Romawi kuat, bisa mengangkat barang yang berat-berat, tapi dia takluk di tangan seorang wanita namanya Delilah. Delilah. Kenapa? Dipotong rambutnya. Kekuatannya ada di rambutnya, dipotong rambutnya, cukur, kekuatannya hilang. Nah, itu wanita itu kadang-kadang bisa merusak kita. Makanya hati-hati sama wanita. Ya, bergaulah yang baik dengan para wanita dan manjakanlah wanita menurut syariat Islam. Kalau kita punya istri, sayangi istri kita. Punya uang, jangan medit sama istri kita. Ya, punya gaji 1 M yang dikasihkan 100 juta, yang 900 juta disimpan, disembunyiin. Ditaruh rekening lain, nanti perlu kalau dia mau jajan atau dia mau berbini lagi. Nah, itu. Ya, ini jangan begitu. Seperti Rasulullah SAW itu loh, sama istri-istrinya beliau itu memanjakan, walaupun tidak dengan harta, karena beliau bukan orang kaya. Ya. Jadi begitu saudara sekalian, kita diajari oleh Allah untuk mencari akhirat, bukan mencari dunia, dan kita disuruh berhati-hati di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi manusia yang keliru dalam hidup ini, bukan lagi mencari akhirat tapi mencari atau berebut dunia. Dan kalau itu yang terjadi, maka rusaklah agama ini, rusaklah para pemeluk-pemeluk agama ini karena kena racun dunia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.